Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum spektrometri Prodi D3 Analisis Kimia UII. Hari ini kita akan membahas bagaimana melakukan analisis krom heksavalen secara spektrofotometer UV vis, mulai dari semua parameter validasinya, yaitu nanti ada linearitas, kemudian dilanjutkan dengan penentuan LOD, limit of detection, kemudian ada limit of quantitation atau LOQ, kemudian dilanjutkan dengan presisi, akurasi, dan penentuan ketidakpastian pengukurannya. Oke, saya langsung saja ke Excel-nya karena kita akan membahas analisis datanya menggunakan program Excel. Ya, sekarang kita akan membahas untuk yang pertama, yaitu adalah penentuan kurva kalibrasinya. Ini adalah data pada kelompok 1, di mana ada konsentrasi standar untuk krom heksavalennya itu adalah 0, kemudian 0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,6 ppm, 0,8, dan 1 ppm. Dengan absorbansi pengulangan sebanyak 3 kali ya, 3 kali pembacaan sebagai berikut. Nah, untuk bisa mendapatkan persamaan regresi linearnya, kemudian kita bisa menghitung linearitasnya, kita harus membuat rata-rata dari absorbansinya. Caranya yaitu dengan menggunakan fungsi average. Oke, kita rata-rata dulu. Ya, seperti ini. Kemudian baru kita masukkan atau plotting ke dalam persamaan regresi linear. Kita bisa buat insert dalam bentuk chart ya. Oke, ini ada X. X-nya adalah konsentrasi. Kemudian Y-nya itu adalah absorbansi. Jangan sampai terbalik. Oke. Dan kita bisa tambahkan nilai X dan nilai Y-nya di bagian format art chart. Kemudian ada axis style, titles ya. X-nya itu adalah konsentrasi dalam satuan miligram per liter atau ppm. Kemudian absorbansinya adalah Y. Oke, kita bisa tulis A saja, itu sebagai lambang absorbansi. Oke, kemudian setelah itu, ini bisa diatur ya, untuk format axis-nya. Ya, seperti ini. Kita bisa mengatur sehingga akan muncul tabel atau chart seperti ini. Oke, dari sini kita bisa menentukan persamaan regresi linearnya dengan cara mengklik kanannya, kemudian pilih add trend line ya. Kita pilih yang linear. Di sini ada banyak option ya untuk trend line-nya, ada yang logaritmik, polinomial, dan seterusnya. Kita pilih yang linear, kemudian kita display equation dan add square-nya. Oke, sudah ketemu. Nah, karena sudah ketemu persamaan regresi linearnya, ini sudah muncul ya. Oke. Karena sudah muncul, kita bisa menuliskan persamaan regresinya di sini. Y sama dengan 0,7617 X plus 0,0035.
di mana slope-nya adalah 0,7617, kemudian intercept-nya adalah 0,0035, kemudian harga R square atau koefisien determinasinya ada 0,997, dan kita bisa menghitung harga R-nya atau koefisien korelasinya. Dengan cara kita harus mengakarkan dari R kuadrat. Bisa menggunakan SQRT atau mungkin dengan pangkat setengah. Oke, ini saya pakai pangkat setengah ya. Oke. Nah, dari harga R, kita bisa menentukan linearitasnya. Karena harga R-nya itu di atas atau lebih besar dari 0,995, lebih besar atau sama dengan 0,995, berarti kita menyatakan bahwa kurva kalibrasi itu bersifat linear. Jadi bisa tuliskan di sini, kurva kalibrasi yang digunakan bersifat linear. Ini adalah kesimpulannya. Kemudian setelah kita menentukan linearitas, kita bisa menentukan LOD LOQ dari mana? Dari kurva kalibrasinya. Kita bisa copy paste dari data tersebut. Oke, saya ini copy paste dulu. Nah, kita bisa rata-rata itu sama dengan average. Oke. Nah, ini adalah YE. YE itu adalah absorbansi yang dihitung dari persamaan regresi linear. Jadi, kita bisa copy paste persamaan regresi linearnya di sini. Oke. Kita atur dulu ya. Slope. Kemudian intercept-nya. Ya. Nah, Y itu adalah absorbansi yang kita cari dari persamaan regresi linear. Berarti sama dengan slope kalikan nilai X-nya dibagi, ditambah dengan intercept-nya. Berarti sama dengan slope kalikan X ditambah dengan intercept. Oke. Nah, ini kita bisa beri dolar supaya nanti kita bisa tarik persamaan ini ke bawah. Oke. Nah, ini adalah YI min Y, di mana ini ada perbedaan pembacaan dari absorbansi rumus dengan absorbansi sebenarnya. Oke, ini adalah kuadratnya. Ini pangkat 2. Oke. Kita bisa menggantinya dengan format cell. Oke, kita mungkin bisa pakai yang scientific. Yes. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sigma YI min Y kuadrat, berarti karena sigma adalah jumlah, maka kita bisa pakai function dari sum. Kemudian, ini adalah nilai SY per X. Ini rumusnya ya. Jadi ini rumusnya. Jadi akar dari sigma Y min YI kuadrat dibagi dengan N-2. Nah, ini bisa pakai SQRT atau kita bisa pakai pangkat setengah.
Ini bisa pakai pangkat setengah. Adalah ini. Kemudian dibagi dengan N-2, di mana N adalah jumlah konsentrasi standar yang digunakan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, jadi saya tulis saja 6 dikurangi dengan 2 pangkat setengah. Nah, LOD itu adalah 3 kali SY per X per slope. Berarti sama dengan 3 kalikan ini, oke, dibagi dengan slope-nya. Yang ini untuk LOQ itu sama dengan 10 kalikan dengan SY per X, oke, dibagi dengan slope. Nah, ini satuannya karena konsentrasi standar yang kita gunakan satuannya adalah ppm, maka ini memiliki satuan miligram per liter. Nah, seperti itu. Jadi sudah ketemu ya bahwa LOD-nya adalah 0,21021 bla 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 miligram per liter, kemudian LOQ-nya adalah 0,0728 miligram per liter. Oke. Cukup rendah ya, dan ini juga lebih rendah dibandingkan dengan nilai terendah dari konsentrasi standar, di mana di sini ada 0,2. Nah, kita nanti akan bandingkan nilai sampel atau analit yang terbaca dengan nilai LOD dan LOQ. Berarti kita langsung ke presisi. Ini adalah sampelnya. Jadi di buku panduan bisa kalian baca bahwa ada pengulangan pengukuran absorbansi sampel sebanyak 6 kali. Nah, ini adalah absorbansinya. Nah, ini kita bisa average ya, karena rata-rata ya. Kita tentukan dulu konsentrasi sampelnya atau konsentrasi analit krom hexavalennya dalam sampel itu berapa. Ini bisa kita hilangkan ya, supaya tampilannya lebih bagus. Oke, dan ini ada XI. Oke, ini adalah konsentrasi sampel. Kita bisa gunakan persamaan regresi linearnya. Oke, ini bisa diganti ya sesuai dengan persamaan regresinya. Ini kita bisa samakan nilai slope-nya sama dengan yang di linearitas, intercept-nya juga kita samakan dengan linearitas. Oke. Kemudian kita bisa hitung harga XI. XI itu berarti rumusnya sama dengan absorbansi dikurangi intercept dibagi dengan slope. Jadi absorbansinya ini dikurangi dengan intercept dibagi dengan nilai slope-nya. Oke, supaya kita bisa tarik ke bawah nilai intercept dan nilai slope, kita dolarkan dulu. Ya. Ya. Nah, seperti ini. Nah, FP itu di sini adalah faktor pengenceran, di mana kalau kalian baca di buku panduan itu sampel untuk analisis CR 6 ya. Sampel itu sebanyak 12,5, kemudian ditambahkan dengan berbagai reagen, pengompleksnya, kemudian diencerkan sampai volume total itu ada 25 mililiter. Berarti di sini ada faktor pengenceran sebanyak 2 kali. Ya, dan pengenceran sebanyak 2 kali. Nah, nilai X itu adalah nilai yang terukur dikalikan dengan nilai dengan faktor pengencerannya. Nah, di sini kita bisa rata-ratanya, maaf. Oke, kita bisa rata-rata ya. Karena ini 6 kali pengulangan, kita bisa rata-rata sebanyak average ya. Oke, sebesar ini.
Kemudian kita ini adalah menentukan nilai presisinya. Karena ada 6 kali pengurangan, maka kita menggunakan presisi itu sebagai persen RSD. Nah, ini caranya adalah XI min X bar, di mana XI-nya itu adalah ini, dikurangi dengan X bar pangkat 2. Oke, supaya nanti X bar-nya itu tidak hilang, kita bisa dolarkan ya. Ini pangkat 2. Oke, kemudian ini adalah sum-nya atau jumlah. Kita bisa pakai fungsi sum. Oke, kemudian ini SD-nya, rumusnya ini adalah akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Oke, untuk akar bisa pakai SQRT atau bisa pakai pangkat setengah ya. Kalau di sini saya senang pakai pangkat setengah. Itu adalah sigma dibagi dengan N, N-nya ada berapa sampel? Ada 6, kurangi dengan 1, kemudian dipangkatkan dengan 0,5. Oke, baru kita ke RSD. RSD itu sama dengan SD. SD-nya dibagi dengan X bar ini, kemudian dikali dengan 100%. Ada 3,75%. Nah, teman-teman semua, karena di sini harga RSD-nya itu lebih besar dari 2%, sehingga kita menyatakan bahwa ini kurang presisi. Nah, untuk kalian harus cek kembali dengan menggunakan CV Horwitz jika mau membandingkan apakah memang benar nilai-nilai pengulangan atau repeatability yang kalian lakukan itu benar-benar belum presisi atau masih bisa masuk dalam kategori presisi. Nah, ini saya berdasarkan RSD ya, berdasarkan RSD bahwa nilai pengulangan atau repeatability belum presisi. Oke, ini untuk presisinya. Sekarang kita lanjutkan untuk penentuan akurasi. Di sini penentuan akurasi dilakukan dengan metode spike matrix, yaitu penambahan sejumlah larutan standar tertentu ke dalam sampel, kemudian sampel dilakukan preparasi seperti preparasi sebelumnya, kemudian diukur absorbansinya. Nah, dengan perlakuan spike matrix ini, kita bisa mengukur persen recovery dari target value yang kita tambahkan. Ini adalah data absorbansi dari spike matrixnya. Ini adalah rata-ratanya ya. Kemudian kita bisa tentukan konsentrasi spike atau konsentrasi sampel plus spike. Kemudian kita juga bisa tentukan C targetnya berapa. Kemudian kita bisa tentukan konsentrasi sampel itu kita bisa dari average presisi yang kita hitung tadi. Kemudian kita bisa tentukan persen R-nya berapa. Nah, untuk C-spike itu kita memerlukan nilai slope dan juga intercept-nya ini slope. Kemudian ini adalah nilai intercept-nya. Ya, kita bisa tentukan konsentrasi dari spike-nya, yaitu sama dengan absorbansi dikurangi dengan intercept dibagi dengan slope-nya. Nah, seperti itu. Nah, karena tadi ada faktor pengenceran sebanyak 2 kali, maka kita juga harus mengalikan dengan faktor pengenceran 2 kali. Berarti sama dengan ini, C spike dikalikan dengan 2. Nah, ini adalah konsentrasi dari C spike, kemudian C target. C target untuk penentuan
krom heksavalen, volume standar yang ditambahkan adalah 0,25 ml. Ini sudah sesuai ya, karena kan maksimal itu adalah 10% dari volume total. Padahal volume total yang kita gunakan itu ada 25 ml. Kemudian konsentrasi yang ditambahkan kalau bisa ada 2 kali dari konsentrasi spike-nya. Konsentrasi sampelnya. Nah, C target ini konsentrasi standar yang ditambahkan ada 50 ppm dan volume akhirnya ada 25. Berarti kita bisa tentukan konsentrasi targetnya dengan cara rumus pengenceran, yaitu V1 kalikan konsentrasi 1 sama dengan V2 kalikan konsentrasi 2. Ini ada konsentrasi hasil pengenceran, berarti sama dengan 0,25 kalikan dengan konsentrasi standarnya dibanding dengan volume total. Nah, itu sebanyak 0,5, kemudian C sampelnya sama dengan untuk C sampel ya, kita bisa ambil dari average presisi, yaitu ini. Oke, persen recovery-nya kita bisa hitung pakai rumus C spec minus C sampel dibagi dengan C target kalikan 100%. C spike kurangi dengan C sampel dibagi dengan C target 100%. Yaitu sebanyak 261,199%. Dan ini sudah tidak sesuai dengan persyaratan ya, karena persyaratan itu kalau untuk air dan air limbah, SNI biasanya mempersyaratkan antara 85 sampai 115%, yaitu recovery-nya. Sehingga ini tidak sesuai dengan persyaratan, sehingga kita bisa menyatakan bahwa presisi, akurasinya tidak sesuai. Oke. Nah, dari parameter-parameter yang kita uji tadi, yaitu ada linearitas, kemudian LOQ, kita cek ya, untuk nilai sampel itu kan 0,5096, kemudian LOQ-nya adalah 0,07, itu kan sudah di atas LOQ, berarti otomatis konsentrasi sampel itu sudah di atas LOQ-nya, sudah bisa presisi dan akurasinya sudah bisa terpenuhi. Tetapi saat pengukuran akurasi, persen recovery-nya melebihi dari persyaratan atau di luar persyaratan yang antara 85 sampai 115%. Ini sampai 261%. Nah, kita harus evaluasi apakah memang C targetnya itu tidak sesuai dengan persyaratan. Kalau tadi kan dinyatakan bahwa biasanya kalau penambahan target value itu maksimal volumenya itu adalah 10% dari volume total, dan kalau bisa konsentrasinya itu 2 kali dari konsentrasi sampel. Dan ini C target yang kita gunakan itu konsentrasinya hampir sama dengan konsentrasi sampel. Nah, itu bisa menjadi analisis kenapa pada pengukuran akurasi itu bisa di luar batasnya. Begitu juga dengan presisinya ya, tadi presisinya itu sampai 3. Sekarang untuk penentuan ketidakpastian pengukuran. Nah, ada beberapa tahap untuk penentuan ketidakpastian pengukuran. Yang pertama itu adalah kalian harus membaca metodologinya. Dari metodologi kita bisa cek atau bisa menentukan rumus dari konsentrasi penentuan CR6 itu seperti apa. Nah, dari metodologi bisa dinyatakan bahwa rumus penentuan CR6 dalam satuan miligram per liter itu adalah konsentrasi kalikan FP, di mana faktor pengencerannya itu adalah volume awal dibagi dengan volume total dibagi dengan volume awal. Volume totalnya itu ada 25 ml,
kemudian volume awalnya itu ada 12,5 ml. Sehingga dari rumus penentuan ini kita bisa tentukan sumber ketidakpastiannya itu seperti apa. Karena di sini ada C, VA, dan V, maka di sini diagram tulang ikannya itu ada C, VA, dan V. Di mana C itu adalah dari konsentrasi itu berarti asalnya bisa dari kurva kalibrasi, kemudian VA itu adalah 25 ml volume akhir ya. Volume akhir kita menggunakan labu 25 ml, maka ini adalah volume asalnya adalah dari labu 25 ml, kita hanya mengambil untuk kalibrasinya saja. Kemudian untuk volume awal itu adalah 12,5 ml, itu larutannya dipipet menggunakan pipet ukur 25 ml. Dan asalnya kita hanya mengambil dari kalibrasi saja. Sebenarnya untuk peralatan gelas biasanya itu selain dari kalibrasi itu juga ditambahkan dengan faktor muai. Tetapi untuk kali ini kita menggunakan kalibrasi saja dulu. Oke, jadi ada 3 faktor ya. Ada dari kurva kalibrasi, kemudian dari kalibrasi labu 25 ml, dan kalibrasi dari pipet 25 ml. Nah, ini untuk penentuan asal kurva kalibrasi, kita buat dulu slope-nya. Slope-nya itu sama dengan ini. Kemudian intercept. Saya ulangi lagi intercept-nya. Ya. Ada R, kita bisa masukkan harga R-nya. Dan harga R kuadrat. Oke. Nah, ini adalah absorbensi, kita bisa mengambil absorbensi rata-rata ya. Oke. Ya. Oke, ini adalah B0 plus B1 kalikan CJ. B0 itu adalah intercept ditambah dengan B1 slope kalikan dengan CJ itu adalah konsentrasinya. Berarti kita bisa masukkan berdasarkan rumus B0 ini ditambah dengan B1-nya dari ini slope kalikan dengan konsentrasinya. Oke. Ini bisa kita buat dalam bentuk dolar supaya kita bisa tarik ke bawah. Kemudian ini adalah AJ minus B0 plus B1 CJ kuadrat. Berarti ini sama dengan ini dikurangi dengan ini dikuadratkan. Bisa tarik. Ini adalah CJ min C bar. Nah, kita harus ini untuk rata-rata ya. Berarti sama dengan saya pindahkan ke sini saja. Saya pindah ke sini, ini bukan sigma ya. Oke. C bar itu udah rata-rata. Berarti kita bisa mengambil average ya. Oke. CJ-nya kurangi dengan C bar. Nah, ini kita harus beri tanda dolar supaya kita bisa tarik ke bawah. Nah, ini adalah maaf, ini adalah pangkat 2-nya. Kemudian kita bisa mengisi tabel ini.
di mana S itu sama dengan akar dari sigma AJ minus B0 plus B1 kuadrat per N-2. Berarti dari sini ya, ini dari sigma, berarti kita harus mencari sigmanya. Berarti ini sum ya. Kemudian kita juga bisa dimasukkan ke sini. Sama dengan bisa SQRT atau pangkat 0,5 atau 0,5. Sama saja. Berarti ini nilainya ini dibagi dengan N-2. N itu ada 6 ya. Di sini N-nya 6 dikurangi 2. Kemudian pangkat 0,5. Karena akar itu adalah pangkat 0,5 atau pangkat setengah. Ini ketemu. Kemudian ada SXX itu adalah sigma dari CC min C bar. Oke, kita bisa sum. Bisa langsung dari sini saja ya. Sama dengan sum. Nah, B1 itu adalah slope-nya. Oke. Kemudian P adalah berapa kali pengulangan untuk sampel, kita bisa ambil dari jumlah presisinya. Coba dilihat, di sini ada 6 ya, berarti untuk P itu sama dengan 6. N itu adalah jumlah kurva kalibrasinya. Itu ada 6. Kemudian ada C0 dan C bar, di mana C0 itu adalah konsentrasi dari sampel. C0 itu adalah konsentrasi rata-rata dari sampel. Kita bisa ambil data dari presisi. Oke, ini. Kemudian C bar itu adalah rata-rata dari standarnya. Nah, kita bisa mulai menghitung. Oke ya, menggunakan rumusnya adalah ini. Mu C0 sama dengan S sama dengan S per B1. Ini S per B1. B1-nya adalah ini. Oke. Dikalikan dengan akar dari, kita bisa tambahkan dulu. Saya lebih senang pakai ini ya, pangkat setengah. Jadi kalau mau pakai SQRT ya nggak apa-apa. 1 per P, 1 per P-nya adalah ini. Kemudian ditambah dengan 1 per N, 1 per N. Oke. Kemudian ditambah dengan C0 min C bar. C0 min C bar pangkat 2. Oke, kita bisa tambahkan di sini pangkat 2. Oke, sudah dibagi dengan SXX ya. Oke. Kemudian nah ini kita bisa ini pangkatkan dengan tambahkan pangkat mohon maaf, saya keluar dulu, pangkat 0,5. Oke. Nah, yaitu 0,004208 dan seterusnya. Nah, untuk asal labu 25 ml, kita asumsikan bahwa labu ini itu baru sehingga kita bisa menggunakan sertifikat dari pabriknya. Sehingga di sini ada akar 6. Akan tetapi jika kita menggunakan peralatan yang tidak baru, maka kita harus
mencari sertifikat kalibrasi yang dilakukan oleh laboratorium. Kita anggap saja ini peralatannya masih baru, sehingga di sini akar 6. Tapi kalau peralatannya sudah agak lama, maka kita harus bagi dengan akar 3. Oke ya, A adalah volume kalibrasi sesuai spesifik pabrikan dari labu ukur 25 derajat Celcius, 25 ml. Kita bisa cari dari sertifikat pabriknya. Biasanya laboratorium kimia terapan itu menggunakan mereknya adalah Pirex, sehingga bisa kita cek sertifikat dari Pirex-nya. Oke, kalian bisa googling untuk sertifikat volumetric glassware. Seperti ini contohnya. Saya stop share dulu. Saya pindah share ke ya seperti ini. Ini adalah certified volumetric glassware yang dikeluarkan oleh Pirex terhadap produk-produknya. Nah, ini adalah ada buret ya, kemudian ada buret juga, kemudian di sini ada silinder. Ada silinder juga gelas ukur, kemudian ada flash, cuman di sini flashnya adalah low actinic ya. Ya, kita tidak menggunakan itu. Yang kita gunakan adalah untuk yang labu ukur biasa. Yang ukurannya adalah 25 dengan ketidakpastian dari sertifikat kalibrasinya adalah plus minus 0,03. Nah, ini 0,03. Sehingga kita bisa masukkan ke situ. Stopnya lagi, saya kembali lagi ke ya 0,03. Dan ini langsung dibagi dengan akar 6. Kemudian kita juga bisa lihat asal pipet 25 ml. Kita lihat di sertifikat yang dikeluarkan oleh Pirex ya. Ini pipet 25 ya. Kalibrasinya adalah 0,05. Kita bisa masukkan. Ini adalah 0,05. Oke. Nah, hasilnya ada seperti ini. Nah, teman-teman semua, ini ada di sekali lagi saya ingatkan bahwa kita menggunakan asumsi bahwa peralatan yang digunakan itu masih baru, sehingga kita menggunakan kalibrasinya dari pabrikannya. Karena kita menggunakan peralatan yang masih baru, maka di sini pembaginya itu adalah akar 6. Akan tetapi, jika kita menggunakan peralatan gelas yang sudah agak lama, kita harus menggunakan sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh laboratorium. Kemudian di sini pembaginya itu bukan lagi akar 6, tetapi akar 3. Nah, ini kita sudah masukkan ya. Mu X dari channelnya berapa, ini sudah berapa. Nah, kita nilainya. Kita nilainya dari presisi ya. Di sini X-nya itu dari presisi. Oke, ini. Oke. Kemudian ini sudah ya. Mu CR itu sama dengan gabungannya. Ini adalah ketidakpastian, mohon maaf, ini adalah ketidakpastian untuk relatifnya, yaitu mu X per X. Di mana nanti ada mu X untuk ketidakpastian bakunya dibagi dengan nilainya. Oke, sama dengan bawahnya juga. Sama dengan yang asal volume sampel. Nah, kemudian ini itu adalah ketidakpastian gabungannya. Kita tambahkan untuk dari masing-masing ketidakpastian relatifnya, kemudian diakar dengan akar 2 atau root square. Nah, ini harus kita kalikan dengan konsentrasi sampelnya. Berapa harga R? Harga R itu konsentrasi sampel kita bisa ambil dari nilai presisinya. Itu adalah ini. Ya, kita kalikan. Ya.
Nah, kemudian ketidakpastian diperluasnya itu harus dikalikan dengan faktor cakupan 2. Berarti 2 kali dari ketidakpastian gabungannya. Sehingga nilai konsentrasi CR6 berapa? Itu adalah sama dengan nilai presisnya tadi, kita bisa average ya. Dan segini 0,5 09679 plus minus ketidakpastian diperluasnya. Kita harus cek dulu berapa sih, apa memang benar ketidakpastiannya itu. Biasanya ada ketentuan bahwa ketidakpastian tidak boleh melebihi 30% dari konsentrasi asalnya. Sehingga kita bisa cek ini berapa persen sih ketidakpastiannya dari konsentrasi si analit. Oke, ini ada 1,68%. Jadi masih sesuai ya. Kemudian kita juga bisa prosentase penyumbang, menghitung prosentase penyumbang ketidakpastiannya yang paling besar itu apa? Kontribusi, saya tulis kontribusi saja ya. Kontribusi dalam satuan persen. Oke, itu sama dengan ini bagi dengan sum. Oke, kemudian kalikan dengan 100%. Oke, nah kita bisa keluarkan ini. Dan tarik ke bawah. Ya. Ya. Berarti penyumbang ketidakpastian terbesar itu adalah dari kurva kalibrasi, kemudian yang kedua itu dari volume sampel, dari pipet ukur ya, kemudian yang terakhir itu kontribusinya ya adalah dari volume akhir. Oke, baik teman-teman, ini adalah bagaimana cara kita menganalisis data untuk penentuan krom heksavalen dengan spektrofotometer UV vis. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan tulis di bagian kolom chat. Terima kasih banyak.